Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadia Putri, NIM 19026084, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Karsitan. Baiklah, di sini saya sebagai ketua dari kelompok 8 dengan organisasi yaitu Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Baiklah, di dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya beserta teman-teman saya. Nama saya Yogi Saputra, NIM 19026115. Saya Riki Septiano Nunggulan, NIM 19026089. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sari, NIM 19026119. Nama saya Ziko Dermawan, NIM 19026120. Baiklah, di sini saya akan membahas visi, misi, tugas dan fungsi dari Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Misi, terwujudnya tenaga kerja yang produktif, kompetitif, dan sejahtera. Misi, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja. 1. Meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi. 2. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga kerja. 3. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan. 4. Penciptaan dan pemerataan pembangunan wilayah. Dan yang kelima, penerapan organisasi yang efisien, terlaksana, yang efektif, dan terpandu dengan prinsip kepemerintahan yang baik, yang didukung oleh penelitian, pembangunan, dan pengolahan informasi yang efektif. Tugas dan fungsi. Yang pertama, 1. Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam mengerjakan pemerintahan negara. Yang kedua, perumusan penetapan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesejahteraan kerja. 3. Koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Yang keempat, pengolahan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. 5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. 6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Ketenagakerjaan di daerah. 7. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir itu ke-8, pelaksanaan perencanaan, penelitian, dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan daftar JA arsip substantif Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Yang pertama yaitu jenis arsip perumusan kebijakan. Kebijakan di bidang pembinaan dan pelatihan penetapan tenaga kerja. Retensi arsipnya yaitu yang aktif 2 tahun, inaktif 3 tahun. Nilai guna yang di sini yaitu nilai guna hukum. Keterangan permanen. Alasannya, perumusan kebijakan masih berlaku dan belum diubah sampai saat ini. Yang kedua yaitu arsip bimbingan penyusunan standar kompetensi kerja dan kualifikasi nasional. Retensi arsipnya yaitu 2 tahun, yang inaktifnya 3 tahun. Nilai guna di sini yaitu nilai guna dokumentasi. Keterangannya yaitu musnah karena alasan bimbingan penyusunan standar kompetensi kerja telah diubah setiap tahunnya. Jenis arsip yang ketiga yaitu bantuan peralatan pelatihan proposal SK penerima bantuan laporan pelaksanaan dengan yang aktif selama 1 tahun dan inaktif selama 4 tahun dengan nilai guna keuangan dan dokumentasi. Di sini keterangannya yaitu musnah dengan alasan proposal dan SK sudah habis masa pakai dan diganti dengan proposal baru. Yang keempat yaitu jenis arsip standar mutu lembaga dan sarana pelatihan kerja. Di sini yang aktif selama 2 tahun dan yang aktif selama 3 tahun. Di sini juga dengan nilai guna penelitian dengan keterangan permanen dengan alasan digunakan sebagai bahan penilaian mutu di masa baru. Yang kelima yaitu regulasi terkait kegiatan perizinan dan advokasi pemagangan, yang mana yang aktif selama 2 tahun dan yang aktif selama 3 tahun dengan nilai guna hukum dan keterangan dinilai kembali. Alasan dapat dijadikan bahan penilaian hukum mengenai perizinan.
Arsip yang keenam yaitu analisis pasar kerja yang isinya SK penetapan tim pelaksana. Memiliki retensi aktif 2 tahun dan inaktif selama 3 tahun. Dan bernilai guna nilai pendidikan. Berketerangan musnah karena SK tim pelaksana telah dirubah. Arsip yang ketujuh yaitu pencabutan surat izin usaha atau yang disingkat dengan SIU dan lembaga penetapan tenaga kerja swasta yang disingkat dengan LPTKS. Berretensi aktif selama 2 tahun dan inaktif selama 2 tahun dan memiliki nilai guna yaitu nilai hukum. Berketerangan permanen karena alasan sebagai bukti pencabutan SIU dan bukti dari LPTKS. Arsip yang ke-8 yaitu dokumen diklat pengantar kerja. Retensi arsip aktif selama 2 tahun dan inaktif selama 3 tahun. Memiliki nilai guna yaitu nilai pendidikan. Di dalam JRA berketerangan musnah karena dengan alasan diklat pengantar kerja sudah tidak digunakan lagi atau diganti dengan yang baru. 9. Jenis dokumen tenaga kerja diberdayakan melalui kegiatan infrastruktur. Beretensi aktif selama 2 tahun dan inaktif dalam jangka waktu 5 tahun. Memiliki nilai guna yaitu nilai penelitian. Di dalam JRA berketerangan dinilai kembali karena disimpan untuk digunakan sebagai bukti dan bahan penelitian. Arsip yang ke-10, rencana penggunaan tenaga kerja asing atau disingkat dengan RPTKA. Beretensi aktif dalam jangka waktu 2 tahun dan inaktif 3 tahun. Bernilai guna hukum dan dokumentasi. Dipermanenkan dengan alasan disimpan sebagai rencana RPTKA selesai. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Arsip yang ke-11 yaitu bantuan sosial koperasi pekerja. Memiliki retensi aktif 2 tahun dan inaktif 8 tahun. Dan bernilai guna nilai keuangan, berketerangan musnah karena habis masa pakai dan simpan. Arsip yang ke-12 yaitu pemberdayaan organisasi pekerja dan pengusaha. Memiliki retensi aktif 3 tahun dan inaktif 4 tahun. Bernilai guna dokumentasi dan pendidikan. Keterangan musnah karena habis masa pakai dan laporan selesai. Arsip yang ke-13 yaitu penanganan mogok kerja dan penutupan perusahaan. Memiliki retensi aktif 2 tahun dan inaktif 3 tahun. Bernilai guna hukum dan dokumentasi. Keterangan musnah terkecuali skala nasional permanen karena dokumen skala provinsi telah diganti. Arsip yang ke-14 yaitu penanganan kasus pengawasan norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri. Memiliki retensi aktif 2 tahun setelah selesai dan inaktif 3 tahun. Bernilai guna hukum dan pendidikan, berketerangan musnah terkecuali nota pemeriksaan permanen karena kasus selesai. Arsip yang ke-15 yaitu surat perpanjangan SIP 3MI yang memiliki retensi aktif 2 tahun dan inaktif 3 tahun. Bernilai guna hukum, berketerangan permanen karena surat perpanjangan dan belum habis masanya.